Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurmalasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang saya buat tentang klinik Dewi Medika. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ana Samiatul Milah, SKM MMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Nursing Entrepreneurship. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai untuk menjelaskan tentang klinik Dewi Medika. Yang pertama itu ada latar belakang. Dengan melihat potensi yang ada di wilayah Desa Cipaku, potensi sumber daya manusia, potensi lingkungan maupun potensi penduduk yang kurang mencapai 2.300 jiwa, belum ada satu tempat pelayanan yang menangani tentang pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, di sini ada maksud tujuan. Maksud dan tujuan saya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada meningkatkan derajat kesehatan rohani dan jasmani. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan dan memperdayakan sumber daya manusia dalam bidang paramedik. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan sosial ekonomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi. Visi, menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan kesehatan. Selanjutnya ada misi. Misi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai tempat masyarakat untuk mengonsultasikan masalah kesehatan yang mereka alami. Yang kedua, sebagai mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan preventif dan kuratif serta rehabilitatif. Yang ketiga, sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dengan ikut serta dalam usaha warga untuk meningkatkan derajat kesejahteraan melalui peningkatan kesehatan. Yang keempat, menjalankan pengobatan sesuai kalangan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Dalam sini itu A, SDM. Dalam SDM itu atau sumber daya manusia harus ada lulusan D3 kebidanan, memiliki sertifikat pelatihan, memiliki SIPB dan SIKB. Selanjutnya, memiliki pengalaman kerja 2 tahun, menguasai bahasa daerah setempat, tidak mudah menyerah. Yang B, keuangan dan pendanaan, ada pinjaman dari bank dan tabungan sendiri. Selanjutnya, ada sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana ini ada yaitu sudah mempunyai lahan dan bangunan untuk membangun klinik. Yang kedua, peralatan sudah ada. 3, peralatan berkualitas, memiliki ruangan tunggu, memiliki ruang pemeriksaan, memiliki ruang 1 persalinan, memiliki 2 ruang rawat jalan dan kamar mandi di dalamnya, memiliki 1 ruang tempat bagian farmasi. Selanjutnya ada D, kemitraan, bekerja sama dengan puskesmas setempat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Lokasi strategis karena ada di pinggir jalan raya. Lokasi mudah dicapai dan mudah ditemukan. Selanjutnya ada weakness. Weakness dibagi menjadi 2. Yang pertama, peralatan belum memadai untuk mengatasi kegawat daruratan. B, jangkauan ke rumah sakit terlalu jauh sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sangat susah untuk merujuknya. 3, ada opportunity. Opportunity ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, mempunyai lokasi tersendiri yang telah disetujui pemerintah. Yang kedua, jauh lokasi untuk pelayanan yang sejenisnya. Yang ketiga, masih sangat minim tenaga kesehatan. Yang keempat, memiliki relasi yang banyak dan dapat dipercaya dalam upaya pendirian BJS. Yang kelima, masyarakat yang cenderung tertarik terhadap suatu hal yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Yang keempat, trust. Trust dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap tenaga kesehatan. Yang kedua, masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti pentingnya kesehatan. Selanjutnya, ada data klinik Pratama Rawat Jalan. Di sini tuh ada nama perusahaannya, Klinik Dewi Medika. Kalau buat bidang usahanya itu klinik Pratama Rawat Jalan. Badan usaha perseorangan, jenis produksi atau jasa pelayanan KIA,
Alamat Desa Cipaku, Kecamatan Cipaku, RT 2, RW 1, Kabupaten Ciamis. Nomor telepon 0821 1686 4146. Untuk alamat emailnya itu ada dewimedica@gmail.com. Untuk situs web www.dewi.medica.id. Selanjutnya, bank perusahaan, ada Bank BRI dan Bank Mandiri. Waktu pembangunan klinik Dewi Medica ini yaitu 21 Januari 2021. Selanjutnya ada biodata pemilik atau pengurus. Nama Dewi Nurmalasari, SK Nurse, jabatan Direktur, tepat tanggal lahir Ciamis 23 April 2003. Alamat rumah Dusun Sukamulya, Desa Talagasari, RT 29, RW 13, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Nomor WhatsApp 0821 1686 4146. Untuk nomor telepon 0274 667 8945. Alamat email dewinur.d925@gmail.com. Pendidikan terakhir S1 keperawatan. Selanjutnya ada aspek sumber daya. Yang pertama itu ada sarana dan prasarana. A. Sarana, ruang pendaftaran atau administrasi. Ruang penyelenggaraan kegiatan pendaftaran ini berada pada bagian depan, dilengkapi dengan loket atau konter, meja kerja, lemari berkas atau arsip, dan telepon. Selanjutnya itu ada ruang konsultasi dan tindakan. Ruangan ini terdiri dari ruang pemeriksa, fisioterapi, KB atau Kespro, KIA, ruang nipas, dan ruang IFK. Ada kamar mandi atau toilet. Fasilitas diatur sesuai dengan kebutuhan dan harus dijaga kebersihannya, karena dengan kamar mandi atau toilet yang bersih, citra rumah sakit khususnya ruang rawat inap akan baik. Selanjutnya ada ruang farmasi untuk melakukan tindakan kefarmasian, yakni dari penerimaan resep, pemberian obat, dan pengadaan obat-obatan. Nah, selanjutnya ada B. Prasarana. Prasarana ini dibagi hanya menjadi satu, yaitu ada instalasi air, jumlah dan prasarana terlampir. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini terdiri dari dokter umum 2 orang, bidan 4 orang, asisten bidan 3 orang, perawat 1 orang, ahli fisioterapi 1 orang, analisis kesehatan 1 orang, administrator 2 orang, apoteker 1 orang, asisten apoteker 1 orang, cleaning service 1 orang. Selanjutnya ada marketing atau strategi pemasaran. Yang pertama itu ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan harian setiap hari pukul 07.00 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, jadwal imunisasi setiap hari pukul 15.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk klinik bersalin itu hanya buka 24 jam. B. Kegiatan pemasaran. Keunggulan dari klinik kami adalah pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter profesional dan memiliki surat izin praktek yang bekerja pada jam praktek. Selain itu, klinik Pratama Dewi Medica ini juga melayani konsultasi KB yang akan dilayani oleh bidan yang jaga maupun dokter yang jaga setiap hari. Selanjutnya ada brosur. Brosur yang berisi ajakan pada masyarakat agar berobat di klinik Dewi Medica. Selain ini juga memasang papan nama klinik Dewi Medica di depan klinik dan juga mencetak plastik pembungkus obat yang diberi nama klinik kami. Selanjutnya ada dengan memasang spanduk di tempat-tempat umum yang strategis, bekerja sama dengan kelompok PKK dan desa untuk dipromosikan ke masyarakat. Selanjutnya, berperan serta dalam kegiatan posyandu. Target atau segmen pasar yang disetujui. Target utama yang disetujui adalah masyarakat yang berada di sekitar lingkungan klinik Dewi Medica di Desa Sukamulya dan sekitarnya. Proyeksi kunjungan pasien diperkirakan dari bulan pertama sampai bulan ke-12 akan selalu mengalami peningkatan pendapatan karena namai balai pengobatan yang mulai terkenal. Selanjutnya, karena kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang semakin meningkat dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada aspek finansial atau modal. Yang pertama itu ada perizinan, penanggulangan gedung, peralatan.
Nah, dalam peralatan itu ada banyak. Yang pertama oksigen, alat USG, alat bedah minor 3 set, standar infus 6 buah, sterilisator 1 buah, kartu rapat jalan 1000 lembar, tempat sampah 10 buah, obat-obatan, alat tulis kantor, kasa gulung, jam dinding 5 buah, saran prasarana, bed 9 buah, kursi roda, spuit 3 dus, alkohol, betadin, biaya promosi, alat tes golongan darah, asam urat, kolesterol, bidan kit 3 buah, HB ahli 2 buah, alat perfed 5 buah, alat APD dan perlengkapan dapur. Dari semua jumlah yang saya cantumkan, semuanya total Rp407.475.000. Selanjutnya ada perkiraan pengeluaran. Yang pertama gaji pegawai, ada dokter umum, bidan, asisten bidan, perawat, ahli fisioterapi, analisis kesehatan, administrator, cleaning service. Selanjutnya ada listrik, air telepon, barang habis pakai, perawatan alat, pengelolaan limbah. Dari semua jumlahnya itu totalnya Rp23.500.000. Selanjutnya ada tarif per pasien yang berobat, ada administer, pelayanan ANC, kartu KB. KB dibagi menjadi 5. Yang pertama suntik 1 bulan, suntik 3 bulan, pil, IUD, dan implant. Selanjutnya ada konsultasi, surat keterangan sehat, laboratorium. Laboratorium ini dibagi menjadi 4, ada golongan darah, asam urat, kolesterol, dan gula darah. Selanjutnya ada heating up. Ada heating, bayi dan balita, kontrol nipas, Kespro, IPA tes, dan pap smear. Dari semua jumlah tersebut, sekitar totalnya itu Rp2.010.000. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah atau kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.